Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat, sepradi, sungut caleg, jelas dan bebas di podcast bersuara yang luar biasa. Di malam ini kita masih bisa bertemu dan langsung bersama ayahanda kita, Bapak Dr. Andes Tirmizi, MPD. Ayahandaku, gimana kabarnya ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat. luar biasa ya. Dengan keadaan yang sehat ini sepertinya menumbuhkan semangat ya, yang masih di tanggal 14 Februari 2024 ini ayahanda tinggal hitungan hari ya. Betul, untuk betul. berkampanye gitu kan. Nah ya, kira-kira bolehlah sapa nih teman-teman sahabat sungut caleg kita di malam ini yang begitu sumringah melihat kita berbincang malam ini ayah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi dari Partai Solidaritas Indonesia. Tentu di kesempatan ini ngobrol dan berbagi informasi tentang pendidikan, dan mudah-mudahan ini membawa sebuah pengaruh Amin. terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Amin. Amin. Dan harapannya banyak kesempatan lain yang bisa kita gali dalam menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Pangkal Pinang dan Bangka Belitung. Wah, luar biasa banget ya. Itu teman-teman, jadi ayahanda Tarmizi ingin sharing ya kepada kita semua pada malam ini, yang beliau juga begitu semangatnya memeriahkan pesta demokrasi pemilu di tahun 2024 ini ya, yang mana ayahanda kita ini merupakan praktisi senior di dunia pendidikan. Nah, nanti kita akan kupas bersama teman-teman sungut caleg tadi di Kota Pangkal Pinang, yang pasti tanggal 14 Februari 2024 pada hari Rabu datang ke TPS ya, coblos Dr. Andes Tirmizi MPD, caleg DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dapil Babel 1 Kota Pangkal Pinang, nomor urut 7. Wah, luar biasa kayak ya. By the way nih ya kan, ayah kan kita kenal banget ya, dan banyak flyer yang sudah Arifin share itu, wah ini Pak Tirmizi ini capsek kita dulu gitu kan, baik capsek dari SMP Negeri 5 dan pernah guru di STM juga Arifin lihat, dan hingga sekarang ayah itu Arifin lihat selama menjadi ASN berkecimpung dunia pendidikan itu hampir kurang lebih 31 tahun. Wow, luar biasa banget ya memang ya. Jadi berbicara pendidikan dan berbicara praktisi pendidikan, Bapak Dr. Andes Tirmizi begitu luar biasa dan spektakuler teman-teman. Nah, ayahanda, kenapa sekarang memilih untuk berpolitik dan Partai Solidaritas Indonesia PSI itu menjadi pilihan kendaraan ayah dalam berpolitik ya? Okay. Senang banget ya, monggo ya. Pertanyaan itu pernah ayah terima pada sekitar 1 bulan yang lalu oleh seseorang yang cukup kritis, yang menanyakan kenapa masih mau mencalonkan diri padahal umur sudah 60 tahun lebih. 60 tahun lebih ya? Wow, luar biasa. Anak sudah selesai semua dalam kuliahnya. Untuk penghidupan itu alhamdulillah biasa-biasa itu ada. Kenapa masih mau mencalonkan diri? Maka mungkin langsung saja saya jawab bahwa menyampaikan sesuatu tidak di semua tempat itu cocok. Jadi ada sesuatu itu disampaikan tuh di tempat yang tidak tepat, di waktu yang tidak tepat, tidak akan menjadi apa-apa. Jadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang baik, tetapi disampaikan di waktu dan tempat yang tidak sesuai, maka itu akan sia-sia. Maka jawabannya
ayah ingin mencari tempat menyampaikan sesuatu yang tepat, yaitu di forum, Di forum ya. di lembaga, Dan DPRD PSI, provinsi. di DPRD provinsi dan PSI menjadi kendaraan politik ayah. PSI menjadi kendaraan itu dengan pertimbangan bahwa setiap kita melangkah harus mempertimbangkan tujuan melangkah itu kemana, kawan melangkah itu siapa, lalu kekuatan dalam melangkah itu akan terjadi seperti apa, dengan hitungan sampai tidak kita kepada tujuan itu. Lalu selama proses pemilihan, maka ketemulah dengan Partai Solidaritas Indonesia dan merasa nyaman di situ, Merasa nyaman ya. untuk melangkah bersama dengan mereka. Wow, Hingga jadilah saya mendaftarkan diri di situ. Mudah-mudahan tujuannya sampai. Amin, amin, amin. Tujuan yang seperti apa yang ayahanda harapkan ketika ayah terjun di dunia politik, dan nyata sekali di tahun 2024 ini ayah ikut berpesta demokrasi, dan PSI lagi-lagi menjadi kendaraan yang ayahanda menyampaikan ayah begitu nyaman. Bapak Dr. Andes Tarmizi MPD begitu nyaman dengan lingkungan PSI sendiri ya. Apa tujuannya ya? Ketika kita merasa nyaman, maka kita ada kondisi yang baik di diri kita, mulai dari hati, akal, pikiran, sampai kepada gerak langkah. Ya, kenyamanan itu akan terjadi di situ. Diharapkan nanti kita bisa mengabdikan diri, menuangkan kreasi dan inovasi untuk dunia yang sedang kita geluti. Tidak masuk dunia orang lain, tapi dunia yang sedang kita geluti. Berarti kuncinya ketika saya diberi peluang oleh Allah untuk memberi sesuatu kepada orang banyak, maka bidang pendidikanlah yang menjadi pilihan bersama PSI dengan keterbukaannya. Dengan keterbukaan, bertanggung jawab, terbuka, bertanggung jawab. Nah, dua hal itu menjadi sebuah kekuatan bagi saya. Keterbukaan memang pola hidup saya seperti itu. Hitam bilang hitam, putih bilang putih. Kurang sampaikan, lebih sampaikan. Itu terbuka. Lalu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Tidak sembunyi-sembunyi. Iya. Itu katakanlah warna politiknya. Iya. Warna politik yang saya pilih bersama PSI. Wah, luar biasa banget nih ya, teman-teman seperadi Sungut Caleg ya. Ayahanda, mengapa PSI Partai Solidaritas Indonesia itu menjadi pilihan kendaraan politiknya? Tadi merasa nyaman, terus ada keterbukaan, dan pasti ada nilai responsibility yang luar biasa ya. Tanggung jawab kebersamaan untuk bisa membawa arah Indonesia ini dengan tujuan yang lebih memajukan Indonesia, memenangkan Indonesia ya, yang pastinya luar biasa sekali nih. Jadi teman-teman Sungut Caleg harus datang ke TPS pada hari Rabu pada tanggal 14 Februari 2024 ya. Kayaknya ayah kan kita tahu banget ya, Arifin pun merasakan Bapak Dr. Andes Tarmizi MPD, sesosok ayahanda kita, bapak kita gitu kan, dengan sepak terjang dunia pendidikan, melihat pendidikan kita sekarang ya. Kira-kira semakin mengalami sebuah perubahankah, perbaikan-kah, atau malah kita ini mengalami kemunduran? Kelihatannya aja mentereng gitu, nah, ya kan? Tapi secara esensial itu sepertinya banyak puzzle-puzzle yang itu lepas dari hakikatnya, nilai dan tujuan pendidikan itu sendiri aja. Kira-kira menurut ayahanda gimana itu ya? Mungkin saya lebih berbicara ke level praktis ya. Iya. Level praktis pendidikan. Berarti kalau level praktis itu tidak lepas dari rumah sekolah. Iya. Siswa yang datang ke sekolah itu
lalu guru yang menunggu di sekolah, Ya. orang tua yang mengantar di luar sekolah, pemerintah yang memantau terjadinya proses pembelajaran di sekolah. Kalau dari segi praktis, maka tentu faktor-faktor yang perlu kita buka gitu ya, adalah faktor akses pendidikan itu sendiri seperti gedung sekolah, fasilitas sekolah, guru sebagai SDM yang ada di sekolah, kualitas guru itu sendiri, lalu murid dan lingkungan sekitarnya atau ekosistem yang akan terbangun di sekitar sekolah itu. Hal-hal itu yang menjadi fokus perhatian kita. Kalau berbicara mundur dan majunya sebuah pendidikan, satu hal yaitu pendidikan. Kalau kita berbicara keseluruhan secara nasional, barangkali ukurannya salah satu adalah hasil assessment. Ya. Hasil assessment. Ada lagi hasil mengikuti lomba internasional. Tapi mungkin ayah tidak akan jauh masuk ke sana dulu. Hasil assessment itu salah satunya PISA. Iya. Saya mengakui assessment PISA itu bagus. Karena saya pernah menjadi panitia pelakunya. Oh, wow. Panitia pelaku assessment waktu di Yogyakarta. Di Jogja. Saya tahu. Tahunya dari butir soal yang disajikan dalam assessment PISA itu sendiri memang luar biasa kualitasnya. Butir soalnya. Itu butir soal itu berdasarkan standar kurikulum yang dibuat oleh pemerintah kita, dan setiap negara pastinya butir soalnya berbeda dong kualitasnya. Begini, Bener ya? Atau gimana ayah? kualitas soal itu adalah menggambarkan daya ukur. Ya. Jadi kalau soal itu berkualitas, dia betul-betul mengukur. Apa yang mau diukur sebenarnya di semua negara sama. Umpamanya anak umur 19 tahun, yang mau diukur itu kemampuan dia berhitung. Maka kemampuan berhitung yang diukur. Tapi cara mengukurnya tidak bias, tidak bias atau objektif. Anak dari negara manapun kalau dia mampu dengan umur yang sama, ketika yang satu mampu, yang satu tidak mampu, ya sudah yang satu kalah dengan yang lain. Kalau yang objektif. Tapi kalau tidak objektif, maka yang tidak tahu jadi besar nilainya, yang tahu jadi tidak besar nilainya. Itu tidak objektif. Jadi saya katakan assessment PISA itu bagus. Nah, kita ketika berbicara hasil assessment itu dalam kurun waktu beberapa tahun untuk negara kita, maka silakan itu nanti diuraikan lebih jauh. Karena saya tidak mau mengatakan langsung kata kemunduran dan kemajuan, tetapi kecenderungan itu tidak bergerak. Kecenderungan Stuck gitu ya? Kecenderungan. Enggak, itu kecenderungan ya? Iya, cenderung. Kecenderungannya stuck, kecenderungannya. Jadi kalaupun ada angka yang bergeser dari peringkat, tetapi yang bergeser itu hanya bergeser di antara kelompok-kelompok negara berkembang itu. Berbeda dengan bergeser di kelompok tinggi akan tinggi. Kalau bergeser di kelompok rendah ya rendah. Itu dari segi seperti itu. Iya. Lalu mungkin ada yang mulai mengatakan kurikulum sekarang, yaitu kurikulum merdeka. Iya. Kalau bagi saya kurikulum itu hanya sebuah perangkat pemandu. Tapi yang esensinya adalah yang menyelenggarakan tujuan itu, butir-butir tujuan itu diselenggarakan oleh siapa? Di sekolah, yaitu oleh guru, dengan siswanya sebagai eksekutornya. Iya. Iya. Dan itu yang paling penting untuk dibangun suasananya. Maka saya katakan suasana dinamika belajar di sekolah itu harus diperhatikan secara penuh. Dinamikanya Ya. Dinamikanya. Nanti bisa diuraikan, dinamika itu ditentukan oleh apa saja. Yang membuat dinamika itu terjadi itu apa saja.
ya mungkin nanti akan ada uraian tersendiri nanti. Iya, betul. Jadi saya kira soal mundur dan majunya nanti jangan terlalu dalam kita kupas mundur dan majunya, tetapi dinamika untuk menuju maju dan mundur itu yang penting itu di sekolah. Dan dalam sebuah konteks pendidikan yang kita sudah ada di sekolah, itu memang tantangan pihak sekolah, khususnya guru, itu memang luar biasa ya. Karena kan contohnya gini ya, ada si anak itu mendapatkan nilainya 5, ya nilainya 5. Dan ada satu anak nilainya itu 3, ya, nilainya 3. Nah, kan kita sangat memandang otomatis nilai 5 itu lebih besar daripada nilai 3. Nilai 3. Nah, dan kita mudah sekali memberikan sebuah jas gitu kan, bahwa anak yang nilainya 5 itu lebih baik, ya kan? Namun banyak dari kita guru gitu sebagai eksekutor di lapangan memandangnya itu hanya sebatas itunya, besarnya aja. Padahal kenapa anak itu mendapatkan nilai 5, kenapa anak yang satu mendapatkan nilai 3, dengan mereka mendapatkan latar belakang yang berbeda-beda di keluarganya gitu kan. Nah, itu yang terkadang ada sebuah penilaian yang hilang ya. Begitu mudahnya membuat si anak itu ada yang lebih jelek, ada yang lebih buruk gitu. Menurut Ayah, gimana sih sebenarnya dalam proses kita menilai sebuah anak ini lebih baik atau lebih buruk? Apakah hanya sekedar berupa angka aja ya? Baik, Padahal kan kita tahu tujuannya pendidikan kita juga itu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Seutuhnya itu kan kita tidak hanya sekedar bermain angka aja, tetapi di situ moral bermain, karakter bermain. Apalagi di era sekarang itu ada penguatan profil pelajar Pancasila gitu kan. Ternyata kita ada puzzle itu yang hilang, Ayah. Nah, kira-kira gimana ya dalam proses kita menjadikan anak-anak kita sekarang, generasi-generasi ini menjadi pemimpin yang brilian, pemimpin yang bisa memenangkan Indonesia di kancah dunia gitu ya, dengan mereka didasari moral, etika, dan karakter yang begitu membuat kita bangsa Indonesia tersenyum bahagia ya. Baik. Kalau kita memulai itu dari setiap awal tahun pembelajaran, maka ada anak itu yang masuk ke sekolah itu untuk hari pertama, baik itu di jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK. MPLS ya, masa pendidikan sekolah itu ya. Hari pertama. Hari pertamanya. Ketika di hari pertama, maka dia datangnya dari mana? Dari rumah ya. Dari rumah. Ke sekolah itu datang dari rumah. Iya. Sekarang mari, saya tidak menjawab itu secara satu persatu yang dimaksud tadi, tetapi saya urutkan dari hal yang mendasar. Iya. Anak datang ke sekolah dari rumah, diantar oleh keluarga biasanya, oleh orang tua, ibu atau ayah. Dia datang ke sekolah itu tergantung dari jenjangnya. Kalau dia masuk ke jenjang SMA, berarti dia sudah pernah belajar di SMP. Kalau dia masuk di SMP, dia pernah belajar di SD. Dan seterusnya, masing-masing jenjang itu. Nah, sekarang yang dibawa anak itu menuju sekolah itu apa saja dari rumahnya. Selain dia bawa buku, pulpen, segala macam. Tapi ada di sini, dan di sininya. Mau apa dia datang ke sekolah itu? Pernahkah melihat anak yang bingung baru mau masuk sekolah? Banyak banget ya, banyak banget gitu. Mau baru hari pertama mau apa ini? Apa benar-benar mau sekolah atau cuma hanya berkumpul dengan kawan saja? Bisa begitu kan? Iya. Macam-macam. Iya. Bermacam-macam itulah yang membuat harusnya seorang guru yang menyambut Marina masuk ke sekolah. Guru harusnya sudah siap juga. Anak ini mau saya apakan? Gitu kan? Iya. Anak ngomong ke sekolah saya mau jadi apa? Si guru mengatakan, Anda mau saya apakan? Orang tua di luar kan berharap anak saya maunya maju, maunya pintar, maunya segala macam. Jadi orang tua berharap, anak bertanya, guru menerka, anak ini mau saya apakan?
lalu ada pemerintah mengawasi itu. Disinilah awal dinamika itu terjadi. Si guru akan mengatakan bahwa anak ini anaknya zaman mana. Dulu saya juga menerima, 10 tahun lagi saya menerima anak, tapi saya menerima anak yang tahun ini, 10 tahun kemudian, apakah cara saya menanggapi anak itu sama? Seorang guru tidak boleh menganggap sama anak 10 tahun yang lalu kelas 1 dengan anak 10 tahun berikutnya kelas 1 sama, bahwa mereka sama-sama kelas 1. Betul, kelasnya sama-sama 1. Tapi tahun kelahirannya saja sudah berbeda. Iya. Tahun kelahiran mereka sudah berbeda. Oleh karena itu, maka di sini kecerdasan dan kecerdikan dan kesabaran seorang guru sangat dituntut. Sangat itu. Jadi ada 3K ya. Jadi ada kecerdasan, kecerdikan, kecermatan, dan kesabaran. Oh, ada 4K jadi. Itu harus betul-betul diharapkan kepada seorang guru. Dan guru harus tuntas untuk 4K tadi gitu ya. Saya kira memang harus itu dan panjang waktunya. Iya. Makanya saya bilang dinamika itu seperti yang namanya dinamika itu kan bergerak. Iya. Tidak ada dinamika yang begini saja, itu statis namanya. Iya. Kalau dinamika selalu bergeser. Coba ingat, kalau seorang guru dari tahun 2020 dengan 2010 perilakunya sama, apakah terjadi dinamika di situ? Tidak terjadi kan? Contoh saja, andaikan saja guru di tahun 2010 dengan di tahun 2020 menerima anak yang di kelas yang sama, tapi caranya sama. Itu tidak terjadi dinamika. Itu malah tidak tepat dalam proses eksekusi antara guru dan anak gitu ya. Pasti. Karena anak kelahiran berbeda tahun, 2-3 tahun saja sudah berbeda. Yang dibawa dari rumahnya juga sudah berbeda. Maka di sini saya berharap peningkatan kualitas guru dari aspek yang kita sebut tadi, dari aspek itu saja. Jadi kesabaran itu kan hati, emosi. Kecerdikan itu lari ke sini juga. Kalau sudah kecerdikan ya kan? Iya. Kecerdikan itu lari ke sini. Jadi kesabaran itu dari hati, kecerdikan sudah dari sini, teknik juga dari sini seorang guru. Yeah. Nah, inilah yang akan membawa apakah lanjutannya anak ini umpamanya pada fase SD 6 tahun, fase SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Selama fase itu apakah ada pergeseran antara dari awal dia masuk sampai akhir dia keluar. Pergeseran-pergeseran terhadap individu inilah yang merupakan hasil belajar. Yang semulanya kurang ajar menjadi sopan, yang semula tidak tahu menjadi tahu, semula punya potensi yang belum terkembangkan mulai terkembangkan. Kan ada anak waktu SD dia tidak dapat apa-apa, tidak banyak berkembang, ketika masuk SMP dia mulai berkembang. Itu akibat dari guru di SMP. Masuk SMA lain lagi. Kan tujuan pendidikan itu memanusiakan manusia kan. Iya, luar biasa sekali. Dia kan manusia. Betul. Mau dijadikan manusia yang lebih lagi. Iya. Ketika tidak terjadi pergeseran antara awal masuk fase sampai keluarnya tidak ada pergeseran, maka itulah namanya tidak berhasil. Tidak berhasil. Tidak berbicara nilai angka tadi, tidak. Iya. Tadi ada menyebut angka ya. Iya. Angka itu hanya sebuah ukuran. Ukurannya. Sebenarnya angka bisa diberikan hanya untuk ukuran dari aspek tertentu, pengetahuan tertentu. Iya. Agama nilai itu 6, 7, 8, 9 itu kan itu layaknya untuk diambil diukur untuk hanya aspek-aspek tertentu saja, tidak semua. Jadi kalau ada satu negara tertentu, kalau sudah pada level tertentu ya, level kuliah, yang disuruh anak memilih, kamu mau belajar menuntaskan apa dalam rencanamu, mau menuntaskan apa dalam hidupmu. Yang menentukan itu adalah anak, calon mahasiswa yang menentukan. Saya mau menggeluti bidang A, B, dan C. Maka sepanjang periode pendidikan itu dia hanya A, B, dan C. Yang lain dia tidak tahu, dia belajar dari tempat lain, bukan dari dosen. Itu efektif. Artinya
Tapi itu tidak bisa diberlakukan kepada anak, pada pelajar pada tarapan rendah. TK, SD, SMP belum cocok seperti itu. Dia disuruh milih. Ya pilihan dia ya mungkin main game saya maunya. Gitu. Padahal bukan itu yang. Iya, betul Oke. banget. Luar biasa Ayahanda ya. Memang guru ataupun dosen yang menjadi garda terdepan untuk membawa arah pendidikan kita lebih baik, ya kan? Dengan potensi baik olah hatinya, ya kan? Olah asanya, olah pikirnya yang luar biasa banget ya. Sentuhannya, gitu kan? Yang guru harus menggunakan bahasa-bahasa kasih yang biar anak ini dapat begitu. Wah, ternyata guru saya menjadi sesosok pahlawan yang membawa saya lebih baik dari tidak bisa menjadi bisa, jadi yang buruk, dari yang mungkin tidak beradab menjadi sopan dan santun. Wah, luar biasa banget Ayahanda Tarmizi kita, teman-teman seperadi di Kota Pangkal Pinang, Sumur Caleg yang udah memberikan paparan yang luar biasa sekali. Jadi hari Rabu tanggal 14 Februari harus ya coblos Ayahanda kita Bapak Dr. Andes Tarmizi MPD, Caleg DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dapil Babel 1 Kota Pangkal Pinang, nomor urut berapa ya? 7 yang pastinya. Apakah bisa langsung ditambah sedikit pelengkap yang tadi? Boleh. Boleh. Pelengkap ya, dari sesi ini pelengkap. Jadi gini, saya tadi baru berbicara, anak masuk ke sekolah ditangani oleh guru. Tadi ujung komentarnya adalah guru itu perlu bermacam-macam kompetensi untuk menangani anak. Iya. Tetapi ada satu yang kurang, yang belum nyambung, belum disambungkan, bukan belum nyambung, belum disambungkan sengaja, yaitu dari sisi hubungan antara sekolah sebagai penyelenggara pendidikan, orang tua sebagai yang memberi subjek didik, yaitu anak. Itu yang perlu disambungkan. Jadi begini, saya berharap kepada masyarakat maupun kepada pihak sekolah, nah ini harapan saya ya, kepada masyarakat dan pihak sekolah, terjalin komunikasi yang harmonis dari dua itu. Harmonis itu artinya adalah ada rasa saling percaya, bukan rasa curiga. Saling curiga. Atau saling menyalahkan malah ya. Bisa jadi, kalau tidak terjadi begini munculnya macam-macam. Sedikit saja bisa jadi tidak baik. Jadi saya berharap jadilah komunikasi yang harmonis antara orang tua dan sekolah. Caranya diantaranya yang saya sarankan, sekolah harus memiliki manajemen yang super terbuka. Super terbuka. Versi saya, super terbuka. Kalau ditaruh di papan saja, disuruh orang melihat, bisa jadi itu sudah terbuka. Terbuka ya. Tetapi ketika orang mau melihat pembukuannya, tampakkan itu baru super terbuka. Tapi pada faktanya dan realitanya itu sekarang ini manajemen sekolah kita itu lebih ke nge-close gitu, apa lebih terbuka menurut pengalaman ayah selama ini hingga saat ini juga? Kalau menurut saya yang diperlukan sekarang adalah teknik untuk menuju super terbuka tadi itu, sangat terbuka itu adalah jangan ada info yang sifatnya tidak sampai. Contoh info tidak sampai itu begini. Ketika diundang rapat, orang tua diundang rapat, orang tuanya 300, yang datangnya 150. Itu kan fakta. Iya. Maka 150-nya kemana? Oke, silakan pekerjaan macam-macam. Ditayangkanlah informasi. Nah, menurut ayah tadi strateginya adalah bagaimana yang tidak datang itu, info yang ada di depan itu sampai ke mereka, walaupun mereka tidak hadir secara fisik. Yaitu tentu difotokopi, kirimkan buat tanda terima. Siap. Jadi tidak ada lagi yang mengatakan saya tidak tahu. Yang begitu boleh dimarah. Sudah diberi fotokopinya, masa tidak tahu, berarti tidak dibaca. Siapa yang salah kalau tidak dibaca? Ya salah orang tua, jangan nyalakan orang lain. Itu satu. Yang kedua, kepada orang tua, kalau saya berbicaranya begini,
ketika orang tua berharap anaknya menjadi sesuatu yang luar biasa dan baik dari sekolah, maka ketika sekolah meminta kritik membangun kepada orang tua yang punya akal yang baik, kritiklah yang membangun. Ketika orang tua meminta bantuan pendanaan untuk menyelenggarakan kreativitas di sekolah, ketika punya dana, bantulah. Karena memang sekolah punya keterbatasan. Tetapi keterbukaan tadi duluan ya, keterbukaan duluan. Maka kalau punya pikiran sumbangkan, kalau punya kelebihan anggaran sampaikan. Bagaimana kalau orang tua yang kedua-duanya tidak punya? Akal pikirannya terbatas karena tidak punya ide dan pikiran lain. Anggaran pun terbatas karena kemampuan belanja terbatas. Maka yang begini banyak-banyak berdoa dan berkomunikasi ke sekolah. Itu yang bisa, berdoanya yang bisa. Dan datang ke sekolah, pandang sekolah dengan baik-baik, sampaikan saya tidak bisa mendukung, saya bisa berdoa saja untuk Anda. Silakan kerja yang baik. Kan selesai ya. Tapi ya itu saran, namanya saran. Iya. Jadi saran saya kepada pihak sekolah, kepala sekolah dan guru-guru, rancanglah sebuah rencana kegiatan itu dengan baik, akurat dan terbuka kepada orang banyak, kepada orang tua silakan. Mau supply apa? Pikiran, tenaga, materi. Iya betul. Kalaupun tidak sama sekali, sumbang doa saya yang jadilah. Sekolah. Iya pasti. Itu luar biasa banget nih, teman-teman. Iya, itu luar biasa banget ayahanda ya. Pandangan ayah terkait sekolah khususnya itu harus lebih open, ya, harus memanage ya, informasi harus tersampaikan ke orang tua, apalagi di era sekarang ya, informasi terbuka, bisa by WhatsApp, bisa by Facebook dan platform yang lainnya. Jadi teman-teman, hari Rabu pastinya harus coblos ayahanda kita Bapak Dr. Andes Tarmizi MPD yang caleg DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dapil Babel 1 Kota Pangkal Pinang, nomor urut 7 yang pastinya. Selamat malam teman-teman seperadi Sungut Caleg, jelas dan bebas. Sharing session kita bersama ayahanda Bapak Dr. Andes Tarmizi MPD, caleg DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dapil Babel 1 Kota Pangkal Pinang, nomor urut 7 dari Partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Nah, teman-teman yang pastinya selalu semangat, stay on tune ya. Kurang lebih hampir 13 hari lagi kita menuju 14 Februari, ya kan? Dan di hari Rabu datang ke TPS, coblos ayahanda kita nomor urut 7 dari Partai PSI. Ayahanda dengan pandangan ayahanda terkait pendidikan ya, yang mana terlihat sekali bahwa semua orang, semua pihak itu harus bahu-membahu, harus memiliki kegiatan, aktivitas, aksi nyata bersama-sama untuk mensupport pendidikan. Karena tidak mungkin hanya orang tua dan tidak mungkin hanya sekolah saja, dan apalagi tidak mungkin hanya pemerintah saja. Nah, ayahanda tadi sudah luar biasa memberikan kita pandangan bahwa guru itu harus memiliki kecerdasan, kecerdikan, ya kan? Dan emosi yang positif berupa kesabaran gitu kan. Nah, kira-kira ayahanda Tarmizi memberikan kita harapan dan tips bagaimana sih selayaknya pendidikan ini dikelola bersama-sama oleh seluruh stakeholder yang ada. Betul. Monggo ayahanda. Baik. Saya memulai dari harapan kepada penyelenggara sekolah, yaitu dari kepala sekolah pada jenjang manapun dia. Saya berharap kelolalah sekolah itu dengan manajemen yang akurat dan terbuka. Kelolalah sekolah dengan manajemen yang akurat dan terbuka. Lalu
dia akan beradu ke masyarakat, utamanya beradu kepada orang tua. Jadi manajemen yang akurat terbuka itu akan menerpa ke orang tua. Disitulah akan muncul apakah ada harapan di orang tua, apakah ada masukan di orang tua, atau ada kritikan dari orang tua. Dia akan beradu itu. Sehingga kepada orang tua saya berharap mari diawali niat anak dititipkan kepada sekolah untuk dikembangkan baik fisik, psikisnya, jadi fisik, psikis, dan potensinya. Berharaplah itu dikembangkan di sekolah dengan sebuah perasaan atau trust, sebuah kepercayaan bahwa sekolah akan melakukan itu dengan baik. Diawali dari kita dulu berniat, orang tua. Dan jangan lalai bahwa sekolah memerlukan dukungan. Baik dukungan moral, akal, pikiran, maupun material sebagai penggerak itu. Dengan keakuratan dan keterbukaan, harapannya tidak muncul konflik antara sekolah dan orang tua untuk memajukan anak. Jadi alangkah tidak baiknya mau memajukan anak tetapi konflik di dalamnya muncul, itu tidak baik juga hasilnya. Jadi untuk manajemen sekolah, untuk orang tua, untuk guru, sentuhlah anak itu secara baik. Sentuh anak itu secara baik. Bukan sentuh itu bukan berarti pegang. Kelola. Perhatikan fisik mereka, psikis mereka, dan potensi mereka. Ketiga-tiganya itu perhatikan untuk nanti keluar pada posisi berubah semua. Fisiknya memang tambah besar. 6 tahun di SD tambah besar. Psikisnya tambah kuat. Psikisnya, kejiwaannya tambah bagus. Potensinya bertambah. Itu tugas guru. Dan jangan lupa masyarakat juga ikut peran serta di sana. Masyarakat umum yang tidak punya anak di sekolah itu, tolong ikut memperhatikan. Nah, yang paling utama nanti dari pemerintah, mungkin levelnya sekarang kita bicara pemerintah daerah. Tolong bagilah anggaran itu yang berimbang untuk kepentingan investasi SDM dan investasi fisik. Seperti jembatan ya investasi fisik. Tapi SDM juga investasi. Dong, tidak kalah besar pengaruhnya dan malah lebih tinggi untuk SDM. Saya kira pesan saya itu saja. Luar biasa banget ayah. Yang penting dimaknai secara baik apa yang saya sampaikan. Karena niatannya baik. Jadi saya menyampaikan itu niatannya baik, walaupun nanti risikonya ada yang mengatakan Bapak menyampaikan begitu, Bapak sendiri belum tentu bisa melakukan itu. Bisa jadi begitu, bisa. Tapi saya terima itu. Karena kan ada yang balikan seperti itu, saya terima. Tetapi niat saya baik, mengingatkan banyak pihak. Luar biasa banget ya Anda. Ya, memang setiap segala aktivitas kehidupan kita itu berdasarkan niat. Ya, kalau tanpa niat, gitu ya, hasilnya, prosesnya itu terkadang kalau bisa jadi tidak mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya Anda ya. Luar biasa sekali teman-teman, Bapak Ibu seperadi di Kota Takal Pinang, kita datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, sudah gak lama lagi nih ya. Pokoknya semangat teman-teman milenials juga nih ayahanda kita ya, yang semangat sekali karena kita kaum muda milenials baik yang sekarang ini lagi duduk di SMA ya, SMK, apalagi di kampus gitu kan. Nah, apalagi sudah lulus, sudah kerja, pendidikan itu menjadi core utama untuk menumbuhkan dan menjadikan ya dan memberikan
sesuatu aktivitas produktif agar bangsa dan negara kita itu ada di tangan teman-teman milenial ayah. Nantinya begitu. Nantinya apalagi di pemilu ini hampir 60-an% itu pemilih muda. Wah, pemilih muda nih ayahanda kita masih semangat ya kan? 60-an ya ayah ya? 63. 63 ya kan? Masih ingin berkontribusi lewat jalur politik dan ingin bersama-sama meningkatkan kualitas hasil belajar, kualitas pendidikan bangsa kita khususnya di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi lagi-lagi di hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 pilih partai PSI. Ada ayahanda kita Dr. Andes Tarmizi MPD Caleg DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dapil Babel 1 Kota Pangkal Pinang nomor urut 7. Oke ayahanda. Ayahanda, boleh dong sekali lagi ini bilang ini ke teman-teman datang ke TPS, pilih saya. Ya, ini langsung aja jadi sama ya? caleg kita yang luar biasa. Monggo ya. Baik. Adik-adik, ya, adik-adik, rekan-rekan, saudara-saudara, ketika hati digerakkan oleh Yang Maha Kuasa untuk mendukung saya, mari kita bersama untuk itu. Mudah-mudahan ini membawa rahmat kepada banyak orang. Maka supaya tidak salah, saya itu ada di partai nomor 15, warna suara, kertas suaranya biru untuk provinsi, dan nomor urutnya 7. Jadi 15-7 ya. 15-7 untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget ya, lagi-lagi ya. Arifin sangat senang membuat penonton, pemirsa Sumber Caleg ya. Podcast bersuara kita malam ini membersamai ayahanda Dr. Andes Tarmizi MPD, beliau caleg DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dapil Babel 1 Kota Pangkal Pinang nomor urut 7. Partai Solidaritas Indonesia PSI nomor 15. Oke. Sekian dari kita. Jaya selalu untuk kita semua. Jelas dan bebas. Sumber Caleg Podcast bersuara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.